Syahriadi, penyanyi 21 tahun asal Kalimantan Selatan yang sempat viral karena mengcover lagu Pecah Seribu, ciptaan Toto Aryo yang kemudian dipopulerkan oleh diva dangdut Indonesia Elvy Sukaesih. Penyanyi muda kelahiran 1999 itu aktif mengunggah konten di platform TikTok pada akhir 2020 hingga akhirnya populer dan berada di peringkat 9 platform YouTube. Yuk kita tanya-tanya apa aktivitasnya di Pulau Pedas. Halo pemirsa NTB 1, this is Syahriadi. Oke. Syahriadi sedang datang ke Lombok dan ada sejumlah agenda di NTB. Oke, Syahriadi, selamat datang di Lombok. Siap. Nah, sebelum kita nanti bicarain singlenya Syahriadi, bisa nggak Syahriadi cerita soal perjalanan dirimu sebagai penyanyi? Iya. Jadi ceritanya tuh aku tuh awal sebelum terjun ke musik sini kan aku lagi dulu kerja di suatu tempat gitu. Sebenarnya kayak kalau nyanyi-nyanyi itu udah lama juga, kayak hobi lah. Jadi kerja di suatu tempat kayak ayam-ayam gitu. Jadi aku kerjanya di dapur, bagian dapur. Jadi biasanya kalau aku mengisi waktu luang itu nyanyi-nyanyi gitu. Kalau nggak ada orang, aku manfaatin waktu. Aku bikin konten buat postingan kayak di awal dulu tuh di Instagram. TikTok itu aku baru tahun berapa kemarin ya? 2020 kayaknya, 20 akhir. 2020 aktif di TikTok? Iya. Kayak baru nyoba-nyoba 20 dari akhir gitu. Aku coba-coba terus kalau YouTube udah lama itu. YouTube dari zaman sekolah. Kelas 2 SMA lah kayaknya. Nggak entah kenapa waktu ramenya itu di akun TikTok gitu. Kenapa jadi aku bikin rame di akun TikTok? Padahal lebih dulu di YouTube? Iya, padahal lebih dulu di YouTube. Oke. Nah, berarti dirimu berkecimpung sudah berapa tahun gitu ya? Sudah cukup lama ya? Ya, lumayan lama. Nah, waktu itu kenapa milih menjadi penyanyi gitu? Kenapa enggak menjadi profesi lain gitu? Sebenarnya itu Bang, kayak lebih ke hobi aja sih. Kayak hobi kan awalnya ke hobi, jadi entah kenapa waktu banyak yang suka gitu. Ada juga yang support. Mending kamu ikut kayak gini, coba nyanyi, ikut apa kayak lagi dulu kan kayak lomba-lomba gitu aja masih. Kayak ada ajang lomba vokal antara kabupaten kayak gitu. Ikut-ikut kayak gitu. Aku coba aja terus sampai saat ini masih jalanin kayak gitu. Kayak nyanyi-nyanyi aja. Oke. Nah, tak baca di biografinya Syahriadi itu katanya Syahriadi pernah jadi pegawai di Ayam Crispy tadi itu ya? Iya. Nah, apa pengaruhnya pernah bekerja di sana dengan menjadi penyanyi? Ada nggak kesamaan atau ada gimana? Ada cerita yang bisa dibagi mungkin? Gimana ya? Sebenarnya kan dari kerja itu juga sih kayak bikin aku kenapa jadi bikin konten gitu. Karena aku lebih banyak bikin konten di tempat kerja gitu. Untuk mengisi waktu luang aku bikin konten terus aku di situ. Dan buat kayak dibantu-bantu sama teman juga. Bikin konten TikTok nyanyi-nyanyi itu aja sih konten aku biasanya. Kenapa jadi aku bisa kayak gini gitu. Awal mulanya. Berarti tempat kerja tuh cukup mempengaruhi ya karena tiap hari di sana gitu. Iya, soalnya kan Jadi ide kontennya pun muncul waktu di tempat kerja. iya, enak di situ soalnya kan ada tempat ruang kosong gitu. Kalau di tempat lain kan agak susah aku nyari tempat juga. Jadi manfaatin tempat waktu kerja, waktu-waktu luang aku coba bikin gitu. Oke. Nah, ini Syahriadi soal pekerjaanmu di Lombok. Nah, kamu ngapain sih ke Lombok gitu? Nah, jadi di Lombok itu aku diundang di salah satu hotel apa namanya? Lupa aku nah. Ada di suatu menghadiri di situ nyanyi di tempat situ bakal insya Allah tanggal 12 ini kayaknya. Itu acara apa? Kayaknya peresmian hotel gitu kayaknya. Peresmian hotel? Iya, soalnya aku belum nanya banget tadi juga. Oke. Nah, berarti kalau kamu
dipanggil ke satu daerah, berarti orang-orang sudah melihatmu, menotismu gitu. Nah, Iya. kira-kira bagaimana sih perjalananmu di dunia musik di Indonesia ini? Nggak gampang sih kalau awal mulai gitu. Gak gampang. Apa yang bikin sulit? Sebenarnya waktu dulu aku nyanyi itu nggak semua orang support aku. Oke. Ada lah orang yang kayak nggak support gitu. Kayak acuh gitu kan. Pasti kan setiap teman-teman pasti ada kayak, Di mending kamu kayak gini kan. Kalau ini nggak terlalu gitu. Jadi mending aku nurutin isi hati aku, apa yang aku suka itu yang aku jalanin gitu aja udah. Ya cukup diabaikan berarti sama Iya, teman-teman. cukup abaikan, nggak terlalu apalah kata orang gitu. Berarti setelah diabaikan itu kamu mulai bergerak dan kamu akhirnya cover lagu gitu. Iya, Oke. Lagu yang pertama kali kamu cover dan pecah itu apa? yang bikin pecah itu. Ya. Yang bikin aku sampai saat ini kan lagunya Pecah 1000 dari Umi LP Sukaisi kemarin. Terus kenapa memilih lagu Pecah 1000 itu? Nah itu sebenarnya aku kan suka lagu tuh kayak jenis-jenis Melayu-Melayu kayak gitu. Jadi entah kenapa pernah aku dengar lagu Pecah 1000 itu kan, kataku enak nih lagunya kayak gini. Langsung aku bikin aja gitu. Spontan langsung aku cover kayak gitu. Gak tahu nggak lama sampai seminggu gitu kan kayak rame gitu. Ada yang bilang, video kamu rame gitu. Sampai ke WA, apalagi kayak keluarga sebenarnya kayak dari semua kayak keluarga aku tuh nggak ada yang tahu kalau aku itu kayak punya channel YouTube. Kalau aku benar-benar bisa nyanyi gitu, nggak semua keluarga aku tahu. Paling sebagian dari keluarga dari ibu kayak gitu. Oke. Nah, terus kuliah juga kamu di Brownies itu atau di mana ya? Kamu duet langsung bareng penyanyinya? Iya. Nah, itu bagaimana perasaanmu setelah duet langsung dengan penyanyinya? Senang banget sih aku. Gak nyangka gitu kan seorang Syahriadi yang asal dari kampung gitu kan kayak bisa nyanyi lagu senior kita lagi dulu gitu kan. Sampai bisa duet bareng gitu. Gak nyangka aku asli sumpah. Gak nyangka? Iya. Senang banget asli. Oke. Nah, kedepannya itu nanti kamu akan ada kepikiran untuk sekarang udah ada single sendiri? Sekarang udah ada. Oh, oke, udah ada. Nah, singlenya judulnya? Kalau yang pertama itu aku sama Bang Dodi, Cinta Sampai Akhir. Yang kedua itu Bila Tak Mau Disakiti Jangan Menyakiti. Yang ketiga Dua Hati Satu Tujuan. Yang keempat kemarin Pamit Kerja gitu. Itu rencananya mau bikin album atau bikin EP dulu? Bikin Album mini album? kayaknya. Langsung album? Iya, langsung. Targetnya berapa lagu satu album? Berapa targetnya? Sedapat aku aja kayaknya. Rencana rilisnya? Yang itu udah rilis itu. Nah, maksudku albumnya? Albumnya masih belum tahu sih. Tapi insya Allah secepatnya sih. Kalau bisa gitu kan. Yang aku perhatikan lagu-lagumu itu biasanya bicara soal cinta gitu. Iya. Nah, apa yang membuat bagaimana Syahriadi memaknai cinta gitu sampai dimasukkan ke dalam lagu? Itu sebenarnya kayak lagu aku itu lebih banyak diciptain oleh abang aku gitu. Ciptanya tuh Bang Tegar. Tegar Pengambian gitu. Jadi dia yang bikinin lagu. Kayak seumpama aku ada nggak kayak sharing gitu kayak lagu gini gimana? Kayak tentang apa cerita gitu langsung dibikin lagu kayak gitu. Nah, kedepannya ini kamu akan bersetia menjadi musisi yang menciptakan karya atau lanjut ingin cover juga? Lebih mengeluarkan karya sendiri sih. Lebih mengeluarkan karya sendiri. Oke. Kita tunggu karyamu yang lainnya. Iya, jadi rencana kan di NTB nih, di bulan ini nih, bikin kan mau syuting single terbaru aku nanti dua single terbaru. Judulnya masih belum tahu itu. Oke. Jadi syuting dulu kan. Oke. Jadi judulnya masih rahasia. Iya. Jadi kita tunggu aja. Itu syuting video klipnya di Lombok. Ya di Lombok sih. Oke. Lokasinya? Lokasinya masih mencari lagi. Oke. Masih lihat di mana yang bagus gitu kan cari-cari. Oke.